Sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem bersama linear 3 variabel atau biasa kita singkat dengan sebutan SPLTV. Nah, hari ini Bubu mengambil PPT yang didesain oleh Ashifa Yasmina R dari kelas 10 MIPA 1. Bukan berarti yang lain tidak bagus ya, tapi kebetulan PPT-nya Ashifa cukup sesuai untuk materi kita hari ini. Nah, kemarin udah Ibu cek satu-satu, mayoritas benar ya yang menyimpulkan bahwa SPLTV adalah sistem persamaan yang mana dia itu adalah persamaan linear yang memiliki solusi yang sama untuk semua persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Jadi variabelnya ada 3 di soal itu nantinya gitu. Nah, adapun cara penyelesaiannya itu bisa dengan metode eliminasi, substitusi ataupun metode gabungan, yaitu dengan eliminasi dan substitusi. Yang kita paling sering gunakan adalah dengan eliminasi dan substitusi itu sendiri, jadi dengan gabungan. Nanti ada lagi dengan cara yang lain, cuma nanti kita lihat waktunya ya, kita sempat atau enggak jelasinnya gitu. Nah, hari ini kita akan belajarnya metode penyelesaiannya yaitu dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini adalah bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabelnya, yang mana ini dilihat ya, bisa dilihat ini tuh, ini 1, 2, 3. Jadi di bentuk umum ini ada variabelnya ada 3, ada X, Y, dan Z. Makanya kita sebut dengan persamaan linear 3 variabel. Nah, kita ingat-ingat lagi nih komponen-komponen yang ada di sistem persamaan linear. Ini bilang ada namanya koefisien, ada yang nama variabel. Nah, koefisien itu apa? Berarti angka yang di depannya variabel itu merupakan koefisien gitu. Berarti koefisien dari X ya A1, koefisien dari Y ya B1, koefisien dari Z adalah C1, sama dengan D1 gitu ya. Nah, itu adalah komponen-komponennya. Kalau variabelnya ini ya, variabel ada X, Y, dan Z. Jadi ada 3 variabelnya gitu. Nah, lanjut. Nah, ciri-ciri persamaan linear 3 variabel nih. Jadi yang pertama, pastinya menggunakan relasi sama dengan ya, karena namanya juga persamaan. Lalu, memiliki 3 variabel. Tadi kan sudah kita lihat ya, variabelnya bisa aja X, Y, Z, atau mungkin variabelnya bisa aja A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Tergantung soalnya apa gitu. Nah, yang ketiga cirinya adalah ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau pangkat 1. Ya, karena namanya juga linear. Berarti kalau linear itu pangkat tertingginya adalah 1 gitu ya. Lanjut. Nah, ini komponen-komponennya yang tadi ini kita bahas sekilas aja ya. Jadi komponen pembentuk sistem persamaan linear 3 variabel itu ada yang namanya variabel itu sendiri, ada yang namanya konstanta, dan ada namanya koefisien, dan ada yang namanya suku. Kalau ini sih nggak perlu dijelasin ya, karena ini materi SMP banget. Tapi kalian perlu ingat-ingat juga, karena nanti kalau misalkan diminta menyebutkan variabel X, misal koefisiennya berapa misal, berarti kan kalian harus tahu ya, oh koefisien itu apa, variabel itu apa gitu ya. Jadi nanti kalian baca sendiri nih. Jadi kalau di sini dibilang bahwa variabel adalah notasi pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas gitu ya. Nah, misal kalau ibu punya persamaan ini kayak yang dicontohin aja ya, 5x ditambah 7. Nah, berarti ini namanya variabel. Nah, ini namanya koefisien. Nah, yang ini namanya konstanta gitu. Jadi kalian bisa simpulin aja sendiri. Kalau koefisien berarti angka yang di depannya variabel. Kalau variabel itu sendiri yang huruf gitu ya. Lalu yang konstanta itu berarti dia di sebuah persamaan tapi dia tidak punya variabel, itu namanya konstanta. Nah, tadi kan dia bilang ya ada yang namanya suku gitu kan. Nih, tuh suku.
Berarti kalau suku, sebuah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Maksudnya gimana? Nah, berarti kalau sukunya dari persamaan ini nih, sukunya ada 2. Kenapa? Karena ini suku pertama, ini suku kedua, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian sistem bersama linear 3 variabel itu sendiri. Tadi kan udah dibilang ya, ada metode eliminasi, elemen substitusi, dan gabungan. Nah, hari ini Ibu akan fokus ke metode gabungan, tapi kalian bisa baca sendiri nih definisi dari metode eliminasi. Intinya sih metode eliminasi itu artinya menghilangkan ya. Jadi menghilangkan, kita mau cari penyelesaiannya tapi dengan cara menghilangkan gitu. Dihilangin dulu nih variabel apanya, x-nya kah, y-nya atau z-nya gitu. Jadi eliminasi itu dengan menghilangkan gitu, menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, kalau substitusi itu mengganti. Jadi kita mau ganti nih, misal variabel y-nya jadi x gitu. Nah, nanti kita usahakan atau diupayakan biar variabelnya itu bisa keganti gitu. Tapi kita fokusnya nggak ke situ ya, karena kalau SPLTV diselesaikan dengan metode eliminasi saja atau substitusi saja itu akan lama sekali penyelesaiannya gitu ya. Jadi kita pakainya metode gabungan. Yang ketiga nih, metode gabungan. Metode gabungan dilakukan dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Adapun langkah penyelesaiannya, baca nih ya. Langkah 1, eliminasi variabel z. Langkah 2, oh ini struktur banget sih ya. Jadi boleh pakai struktur kayak gini ataupun nanti kita improve aja, tergantung soalnya yang diminta kira-kira yang enak akan diubahnya seperti apa nih gitu ya. Coba diperhatikan dulu contohnya. Nih, perhatikan contoh berikut. Untuk contoh soal 1, ada soal, ada 3 persamaan ya, 3x plus 2y plus z sama dengan 14. Ini persamaan 1. Terus 3x plus 2y min z sama dengan 12. Ini persamaan 2. Dan x tambah y tambah z sama dengan 6. Ini persamaan 3. Nah, ini belum ada soalnya ya. Soalnya itu tentukan, misal tentukan nilai x tambah 2y tambah z misal berapa gitu. Nah, berarti kita harus tahu dong nilai x berapa, nilai y berapa, nilai z berapa, karena kita suruh diminta untuk menentukan nilai dari penjumlahan ini semua gitu. Nah, tadi kan udah Ibu bilang ya, kita mau nyelesain dengan cara gabungan. Jadi kalau metode gabungan itu, kalian langkah awalnya adalah membuat persamaan baru. Jadi langkah awalnya nih, membuat persamaan baru. Caranya gimana Bu? Caranya gini ya. Jadi kalau membuat persamaan baru dari soalnya, jadi kalian pertama nih prosesnya eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Siapa yang mau dieliminasi? Ini Bu pertama eliminasi Z dulu ya. Boleh kalian eliminasi Y, boleh. Tapi ini kebetulan yang sama-sama dari keduanya, dari ketiganya adalah Z. Tapi kalaupun nanti nggak sama, it's okay kan, bisa disamain ya, dikali gitu. Nah, kalau ini Ibu mau mengeliminasi Z dari 1 dan 2. Jadi eliminasi itu tadi apa? Menghilangkan. Ibu mau hilangin Z, berarti Ibu tulis lagi 3x tambah 2y ditambah Z sama dengan 14. Lalu 3x ditambah 2y min Z sama dengan 12. Nah, ini kebetulan kan koefisien Z yang pertama persamaan 1 dan persamaan 2 sama ya, sama-sama 1. Berarti ini kita tinggal kurangkan saja. Kurang atau tambah? Tambah ya. Tambah, kalau kurang kan berarti 2Z, sedangkan kan Ibu mau hilangkan. Berarti ini habis gitu kan. Tinggal 3x ditambah 3x 6x, 2y ditambah 2y 4y, 14 ditambah 12 sama dengan 26. Udah nih.
Ini ibu dapat persamaan baru, ibu namain persamaan 4. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kita eliminasi lagi. Jadi ini langkah selanjutnya ya. Jadi selanjutnya eliminasi juga. Tapi eliminasinya bukan dari persamaan 1 dan 2, tapi boleh 1 dan 3 atau 2 dan 3. Ibu di sini 2 dan 3 ya. Jadi yang intinya nggak boleh sama aja persamaannya dari yang kita eliminasi yang pertama. Nah, berarti ibu tulis lagi. Sebentar, ibu zoom dulu. Persamaan 2-nya kan 3x ditambah 2y min z sama dengan 12 ya. Nah, persamaan 3-nya x tambah y tambah z sama dengan 6. Nah, berarti ini tinggal dikurang tinggal ditambah juga biar habis z-nya. Ini habis. Berarti 3x tambah x 4x ditambah 2y tambah y 3y sama dengan 18. Nah, ini persamaan baru, ibu namain persamaan 5. Nah, udah seperti ini, tinggal proses selanjutnya apa? Kan tadi menghilangkan z, udah tuh bisa dengan metode eliminasi. Sekarang ibu mau menghilangkan variabel yang lain, variabel y misal, kalau enggak x gitu. Nah, berarti tinggal kita eliminasi lagi, tapi dari persamaan yang baru yang tadi udah kita buat, persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Nah, berarti langkah selanjutnya sini ibu tulis eliminasi. Eliminasi siapa nih? Boleh x, boleh y, boleh. Ini ibu eliminasi x deh. Eliminasi x dari 3 dan 4 ya. Nah, eliminasi x dari 3 dan 4. Berarti kita tulis dulu persamaannya. 6x tambah 4y sama dengan 26. Terus 4x ditambah 3y sama dengan 18. Nah, kan eliminasi x nih, ibu ya. Berarti x-nya variabel jumlah si koefisiennya harus sama. Berarti kalau sama, ini kan KPK-nya dari 6 dan 4 kan 12 ya. Berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Nah, di sini berarti 6 kali 2, semua persamaan yang yang keempat nih dikali 2, yang persamaan yang kelima dikali 3. Berarti 12x ditambah 8y sama dengan berapa? 52 ya. 52 lalu 12x ditambah 9y sama dengan berapa? 54 ya. 54 dikurang. Kenapa dikurang? Karena kan biar si x-nya habis ya. Habis. 8y dikurang 9y berarti min y sama dengan 52 dikurang 54 min 2. Berarti y sama dengan min 2 per min 1 ya, atau 2. Kita dapat nih yang pertama, bahwa nilai y-nya adalah 2 gitu. Nah, selanjutnya kita udah dapat satu nilai loh, sedangkan tadi kita butuhnya x, y, dan z. Nah, berarti untuk mencari nilai lain tinggal kita substitusi aja. Nah, proses selanjutnya kenapa substitusi? Karena lebih mudah, kalau pakai eliminasi lagi lama gitu ya. Jadi proses selanjutnya adalah substitusi siapa nih? Si Y yang udah kita dapat ke mana ya enaknya? Boleh ke sini atau ke sini. Kenapa Bu nggak ke persamaan 1, 2, 3? Karena kalau kita masukin ke 1, 2, 3 itu ada dua variabel yang belum kita ketahui. X belum tahu, Z belum tahu. Jadi ya kita nggak bisa kerja nanti di sana. Nah, kalau di sini kita masukin ke 4 atau 5, kita bisa dapat nilai X-nya gitu ya. Ibu masukin ke 5 deh. Ke 5 ya. Berarti hasilnya apa? 4X kita ganti ya. Si Y-nya nih sama 2. Sama dengan 18, berarti 4X ditambah 6 sama dengan 18. 4x sama dengan 18 dikurang 6, berarti x-nya sama dengan berapa nih?
12/4 ya, X-nya dapatnya 3. Nah udah kita dapat nih 3. Tinggal kita nyari variabel yang lain. Berarti siapa yang belum kita cari? X. X udah, Y udah, Z yang belum ya. Kita Ibu masukin ke persamaan 3 ya. Berarti proses selanjutnya namanya masih sama, substitusi. X sama dengan 3, Y sama dengan 2 ke persamaan 3. Nah berarti persamaan 3 kita tulis dulu deh. X tambah Y tambah Z sama dengan 6. X nya 3 tambah 2 tambah Z sama dengan 6. Berarti Z nya sama dengan 6 dikurang 5 ya, karena 3 tambah 2 kan 5, pindah ke kanan jadi negatif. Z nya sama dengan 1, kita dapat. Nah soalnya apa? Soalnya yang ditanya X tambah Y tambah 3 tambah X tambah 2Y tambah Z. Maka X tambah 2Y tambah Z adalah berapa? X nya kita dapat 3 ditambah 2 kali 2 tambah Z nya 1. Berarti 3 tambah 4 tambah 1 sama dengan berapa? 8. Nah maka soal ini adalah jawabannya 8. Gitu. Gampang? Gampang ya? Gampang ya? Oke. Nah selanjutnya, kemarin kan Ibu selain minta untuk mereview ataupun mencari tahu tentang SPLTV bentuknya ataupun cara ataupun penerapannya ya. Nah sekarang kita masuk ke penerapannya. Nah penerapannya, perhatikan contoh berikut. Tatang membeli 6 buku tulis, 5 pulpen dan pensil. Nah kalau ada soal seperti ini, langkah awalnya adalah kalian harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Jadi harus buat model matematikanya. Gitu. Harus buat model matematikanya dulu ya. Nah, kita baca soalnya dulu. Tatang membeli 6 buku tulis, 5 pulpen, dan 3 pensil. Tatang harus membayar sebesar 18.500. Rio membeli 3 buku tulis, 7 pulpen, dan 4 pensil. Dia harus membayar sebesar 15.000. Hanti hanya membeli 1 buku tulis dan 1 pulpen dan 1 pensil. Dia harus membayar sebesar 3.500. Ini soalnya adalah tentukan uang yang harus dibayar Ibu jika membeli 3 pulpen, 2 pensil, dan 5 buku tulis. Jadi Ibu mau belanja nih, belanjanya itu ya. Nah caranya sama kayak tadi, cuma karena ini soal cerita berarti kalian harus buat model matematikanya terlebih dahulu. Caranya gimana Bu buat modelnya? Jadi kita misalin, misal buku X, terus pulpen Y, terus pensil Z. Nah, udah nih, baru kita buat modelnya dari soal yang ini. Bu, langkahnya harus kayak gitu ya, harus seperti itu ya. Nah, berarti kita dari si apa dulu nih, Tatang ya. Si Tatang nih, Tatang belinya apa? 6X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan bayarnya berapa? 18.500. Terus siapa lagi? Rio ya. Rio beli 3 buku tulis, 7 pulpen, 4 pensil, 15.000. Terus siapa lagi? Tanti beli
1 buku tulis, 1 pulpen dan 1 pensil, harganya 3.500. Yang ditanya, ibu belinya berapa? 3 pulpen, 3 buku, 5 buku tulis ya. 3 pulpen, tadi pulpen itu apa? Pulpen itu Y ya. Berarti dari X dulu deh, bukunya berapa? 5X ya, bukunya 5, pulpennya 3, pensilnya 2. Nah, berapa gitu pertanyaannya. Caranya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita eliminasi